Menjadi ibu tidaklah harus sempurna, tapi kita harus belajar menerima apa adanya agar bahagia dekat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Masa kanak-kanak kadang didominasi dengan bermain, tapi tahukah Bunda bahwa masa anak-anak itu adalah masa di mana mereka akan merekam dengan alam bawah sadar yang betul-betul akan mudah diingat dan sulit dilupakan. Makanya beragam kegiatan TK yang sebenarnya memiliki tujuan mereka sendiri. Tapi sebelum kita ngebahas tentang tujuannya, kita mau masak-masak dulu ya. Apa kabar di akhir bulan Oktober? Bener ya, karena besok udah masuk ke awal bulan. Meskipun tinggal 2 bulan lagi menuju 2023, kita semoga selalu tetap semangat ya. Nah ini Bun Ai mau masak dicampur aja, karena hari ini Bun Ai mau nemenin anak Bun Ai. Jadi mau nemenin Abang Bimo untuk pergi manasik. Nah ini Bun Ai mau masak gulai daun singkong. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, serai, salam, dan daun jeruk. Juga ada telur sekitar 6 butir dan tahu. Itu udah Bun Ai goreng sebelumnya. Udah lumrah ya kalau daun singkong, daun paya berpasangan dengan teri itu luar biasa enak ya. Nah ini sebelumnya Bunda mau oseng dulu terinya. Jadi kayak digoreng tapi dengan minyak sedikit aja ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah terinya gratis karena dikasih sama temennya Bun Ai. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Jadi kita sepakat ya kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kadang-kadang voucher belanja, emas mulia, berlian juga bisa kita anggap rezeki ya. Salah ya, bercanda ya teman-teman. Enggak. Tapi serius, Bun Ai pernah diajarin sama guru Bun Ai bahwa nikmat terbesar itu adalah kesehatan. Jadi sebenarnya kalau uang itu adalah nikmat yang paling rendah teman-teman. Karena banyak banget juga kan orang yang punya uang tapi nggak bahagia. Tapi kebanyakan sih kalau uangnya cukup insya Allah bahagia ya. Justru yang kita khawatirkan udah uangnya banyak tapi nggak bahagia nih, ada apa? Yang uangnya pas-pasan aja alhamdulillah barokallah bahagia kan. Harusnya kamu yang diberikan kelimpahan rezeki lagi sama Allah jauh lebih bahagia teman-teman. Atau bahkan bukan cuma bahagia buat kamu tapi juga bahagia untuk orang lain alias bisa bersedekah. Dan alhamdulillah ini kalau untuk bumbu-bumbu Bun Ai udah biasa banget pakai blender Sahmono. Soalnya kadang-kadang kalau pakai Philips kan nyucinya tuh luar biasa ya. Nggak luar biasa banget sih, tapi emang Bun Ai orangnya mageran jujur aja. Jadi kadang-kadang pengennya pakai blender kayak gini tuh simple. Oke, Bun Ai ngasih dulu plus minusnya ya. Kalau misalnya blender kapsul kayak gini, untuk kayak lengkuas, jahe, kunyit, kan emang anak Bun Ai tuh nggak makan ya. Jadi kadang-kadang Bun Ai blender bareng-bareng. Nah ini untuk ngalusinnya tuh kita masih butuh air teman-teman. Tapi jujur kalau pakai blender yang mereknya Philips tuh enggak. Cuma nggak pakai air pas ngeblender. Nah pas nuang mau nggak mau kan dikocokin ya. Sayang soalnya bumbu-bumbunya nempel ke tempat blendernya. Jadi kalau Bun Ai pribadi sih sama aja. Kalau kayak gini tuh enak banget. Serius blender Sahmono ini bumbu-bumbunya tuh turun dengan sempurna lah pokoknya. Kalaupun dikocokin air tuh nggak banyak ya teman-teman. Jadi ini untuk bumbu-bumbunya langsung aja Bun Ai blender. Tadi untuk kunyit Bun Ai potong-potong dulu baru dimasukin ke dalam blender. Nah biasanya kalau pakai blender kayak gini kan Bun Ai bumbunya sampai full banget nih. Jadi kayak 2 kali dulu. Pertama dihalusin sebentar, terus ditambahin kunyit yang keras-keras baru di blender lagi teman-teman. Tapi kalau mau sedap lagi ya diulek ya teman-teman. Tapi balik lagi kalau diulek kan soalnya nggak ada kandungan air sama sekali, jadi murni bumbu. Sementara kayak bawang merah, bawang putih juga sebenarnya udah ada airnya. Jadi lebih cepat matang juga, lebih sedap juga, tapi lebih lama pastinya. Jadi kayaknya nggak semua yang lebih enak, nggak semua yang lebih baik itu cocok loh sama kita. Nah ini berkaitan juga sama masakan, sama gaya hidup. Kadang kita ngerasa kok dia enak banget ya, bisa makan A, B, C, dan D gitu.
Nah, balik lagi, nggak semua yang enak di mata kita itu pas kita jalanin tuh enak. Kenapa kita ngerasa hidup orang lain tuh jauh lebih enak sih dibanding kita? Karena kita cuma ngeliat, nggak ngejalanin. Kalau ngejalanin juga belum tentu ya teman-teman. Jadi balik lagi, pokoknya kalau bahasa Jawa ya, kalau nggak salah tuh namanya sawang sinawang ya. Pokoknya intinya kita fokus aja sama rezeki yang Allah kasih sama kita. Insya Allah cintai income berapapun. Masak hari ini mungkin hanya bisa pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting anak-anak itu sehat dan kita semangat untuk beribadah. Amin. Nah, ini untuk bumbunya langsung aja Bunda tambahin kayak serai, salam, daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Nah, itu di kompor sebelahnya Bun Ai mau goreng kentang ya teman-teman. Jadi Bun Ai itu kan kalau beli kentang misalnya sekilo nih, udah Bun Ai plastik-plastikin. Misalnya Bun Ai timbang nih sekilo jadi 6 bungkus, jadi 7 bungkus. Nah, kalau pas mau goreng satu plastik. Jadi enak ya teman-teman, udah ditakar gitu kayak beli di kafe. Terus enaknya lagi kalau pas Bun Ai nggak sempat, misalnya Pak suami nih lagi weekend mau ngegorengin buat anak-anak, itu nggak bingung, ini cukup nggak, ini kebanyakan nggak. Kadang-kadang kan kita lagi ngapain ditanya nggak konsen ya. Makanya Bun Ai beli kentang misalnya 1 kilo, itu Bun Ai plastik-plastikin teman-teman. Karena kan bingung takarannya, kalau nggak seraup aja ya. Nah, itu bakalan keder ya. Kalau udah diplastikin kayak gini tuh udah enak. Dan ini juga buat takaran Abang Rafa kalau bawa bekal. Bang, seplastik segini ya. Jadi misalnya Bima segini, Abang Rafa seplastik, jadi udah ngepas gitu, nggak bakal ada yang iri ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah di panci sebelahnya itu bumbu juga udah matang. Bun Ai tambahin air, terus Bun Ai masukin si daun singkong yang udah direbus sebelumnya. Oh iya, untuk daun singkong Bun Ai beli ini segini 3.000 ya, dan jadinya tuh ternyata banyak banget. Nah, ini lanjut langsung aja Bun Ai masukin telur sama tahunya, karena hari ini buru-buru pengen ngantar manasik, jadi masaknya nggak mau yang repot-repot. Satu wadah tapi udah lengkap sayur sama proteinnya ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau teman-teman pernah nggak nih masak kayak gini? Atau tim masak 2 menu, tim masak 3 menu? Boleh ya sharing di kolom komentar. Nah, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget ya kalau video masak Bun Ai, cara masak Bun Ai itu nggak sesuai standar SOP-nya teman-teman. Emang Bun Ai cara masaknya kayak gini ya. Dan ada beberapa yang juga Bun Ai skip, kayak misalnya nyuci daun singkongnya, ngerebus daun singkongnya, supaya durasinya terjaga. Karena kan pastinya kalau untuk kayak nyuci daun singkong terus ngerebus daun singkong, teman-teman pasti tahu ya. Nah, ini sebenarnya Bun Ai menggunakan santan dari Sasa, tapi nggak satu yang gede itu ya, jadi cuman kayak 1/4-nya aja. Itu sisanya Bun Ai kocok-kocok sampai habis bener santannya. Jadi Bun Ai seneng nih, lagi seneng sama si santan yang ukuran 200 ml. Soalnya dipakainya itu bisa berulang-ulang. Dan kemarin Bun Ai beli di supermarket itu beli 1 gratis 1. Jadi seneng banget sih. Nah, ini alhamdulillah untuk sayur daun singkong, opor, tahu telur, mohon maaf udah mateng. Nanti paling pakai sambal aja ya teman-teman. Alhamdulillah sih ini anak-anak juga suka. Tapi sekali lagi anaknya Bun Ai bukan tim yang suka sayur atau buah, jadi daun singkongnya bener-bener gak kemakan sama mereka. Bun Ai aja yang makan sama Pak suami. Nah, ini untuk terinya langsung aja Bun Ai masukin. Alhamdulillah udah, nggak usah dinyalain lagi karena terinya kan sebenarnya tadi udah matang ya. Udah, masakan kita hari ini simple banget ya, cuman daun singkong dicampur telur sama tahu. Ini masakan orang malas, masakan orang rajin nih teman-teman. Menurut teman-teman nih masakannya orang malas apa orang rajin? Rajin aja lah ya. Karena kalau malas kan nggak masak, beli, ya nggak? Nah, siapa nih yang kalau lagi masak juga nyobainnya berulang-ulang? Nah, ini Bun Ai nih. Bun Ai emang kayak gini. Kalau masak nyobainnya suka berulang-ulang gitu ya. Tuh dicobain lagi. Mastiin bener gak sih? Enak gak sih? Ini doyan apa lapar sih Bun Ai sebenarnya ya? Enggak ya teman-teman. Sebenarnya kan Bun Ai emang lidahnya lagi sariawan ya, jadi kayak nyobainnya berulang-ulang, mastiin bener nih rasanya ya, nggak keasinan apalagi kemanisan. Nah, itu ada ikan teri dari temennya Bun Ai juga. Alhamdulillah ya, dikelilingi orang-orang baik, Masya Allah, tabarakallah.
Dan ini alhamdulillah Bun Ai sampai di Hotel Bumi Wiyata Depok Margonda. Ada yang tahu boleh sharing di kolom komentar. Jadi balik lagi teman-teman yang punya anak TK, kalau kegiatan manasik kayak gini ditanya penting nggak sih, berfungsi nggak sih Bun Ai? Insya Allah berfungsi teman-teman, supaya di dalam memori alam bawah sadarnya mereka itu terpatri bahwa pergi haji itu rukun Islam, bukannya sunnah ya teman-teman. Kadang-kadang kan karena ada penekanan pergi haji jika mampu, ini kita kayak ngerasa pergi haji ya kalau mampu, kalau enggak ya nggak usah. Sementara kalau mau kita balik lagi flashback, kita bisa beli, mohon maaf, rumah, kita bisa beli mobil, kita bahkan bisa punya motor lebih dari satu. Itu kan kalau jujur-jujuran lebih mahal dari berangkat haji itu sendiri. Tapi kenapa pergi haji ditaruh terakhir jika mampu? Karena kalau udah pergi haji biasanya sudah melewati 4 yang sebelumnya, yaitu bersyahadat, sholat, puasa, dan zakat. Nah, Bunda juga pernah diajarin dimana orang kalau syahadat itu pasti punya iman, kalau sholat dia pasti hidup. Karena apapun kondisinya, sesakit apapun, meskipun ya dengan pakai hatinya aja itu tetap wajib sholat teman-teman. Dan sholat itu nggak bisa dibadal ya atau digantikan, setahu Bun Ai seperti itu. Nah yang ketiga itu puasa. Kalau orang puasa itu pasti sehat, karena kalau sakit kan nggak boleh puasa. Yang keempat itu zakat. Orang kalau bayar zakat, mampu bayar zakat fitrah, apalagi zakat mal dan zakat yang lainnya, itu pasti terhitung mampu ya, bukan ngomongin kaya nih, mampu. Nah makanya pergi haji ditaruh terakhir. Kalau kita udah melewati 4 itu, alhamdulillah kita beriman, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat. Harusnya bismillah kita juga bisa untuk daftar haji. Nah kegiatan TK kayak gini nih membangkitkan alam bawah sadar mereka. Mudah-mudahan ya mereka bersemangat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin. Nah kalau tadi video Bun Ai bawa anaknya Bun Ai manasik, kalau yang ini adalah video Bun Ai bawa anak-anak TK yang Bun Ai juga ikut kelola ya teman-teman. Alhamdulillah yang ini nggak didampingi sama orang tuanya, jadi benar-benar murni bareng sama bunda guru aja. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai share untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sekali lagi mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video sketsa bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.